Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Di dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai tunjangan profesi guru ya, atau mungkin teman-teman yang lebih paham dengan TPG ya. Nanti kita akan bahas ini mungkin bagi teman-teman ya yang mungkin baru mendapatkan sertifikat pendidik ya, ataupun serdik ya. Nah ini mungkin yang baru lulus PPG ya di tahun 2024 ya. Nah di sini mungkin bagi teman-teman yang sudah dapat sertifikat pendidik ya mungkin bingung ya mau ngapain ya, ini mau diserahkan ke operator apa tidak, terus nanti bagaimana sih NRG-nya itu kapan, energinya itu terbit kapan, terus yang penting itu adalah sisi teman-teman ya untuk syarat tunjangan profesi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah memiliki sertifikat pendidik, ini nanti tidak serta-merta itu nanti bisa cair tunjangan profesinya ya. Jadi masih ada persyaratan, masih ada proses yang harus dilalui gitu ya. Terus mungkin nanti yang banyak pertanyaan itu adalah energi ya, energi itu terbit kapan, terus bagaimana cara ceknya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara cek energi. Terus kita juga akan memberikan informasi ya mengenai SKTP di 2025. Nah ini informasi yang masih awal teman-teman ya. Jadi nanti untuk proses penerbitan SKTP ini nanti dipercepat teman-teman ya. Kalau biasanya info GTK itu di bulan Maret ya, di bulan Maret itu baru mulai validasi. Nah ini ada percepatan ya. Jadi nanti kita akan bahas ada beberapa informasi ya mengenai nomor registrasi guru. Terus ada juga mengenai SKTP ya. Jadi mengenai SKTP di 2025. Nah, mungkin ada beberapa hal nanti yang kita bahas ya mengenai rekan-rekan mungkin yang baru dapat serdik di 2024 nanti energinya bagaimana, terus proses untuk pencairan tunjangannya itu seperti apa. Terus nanti kita akan bahas juga, ini sebenarnya sudah lama ya, sudah kita sampaikan juga ya, apakah energi itu harus diinputkan di aplikasi Dapodik, apakah ketika dapat sertifikat pendidik itu harus dimasukkan di aplikasi Dapodik apa enggak, nanti kita akan bahas di video ini. Terus kapan sih energi ini ditampilkan di info GTK? Nah karena ini wajib teman-teman ya, ini kalau kita sebut ya biasanya energi ini kan nanti hubungannya dengan status kelulusan ya. Jadi selama belum ada status kelulusan sertifikasi nanti di info GTK itu tidak akan muncul status validasi ya. Nah, ini apakah sudah valid atau belum tidak akan muncul gitu ya. Terus yang terakhir mungkin ditanyakan adalah ini, kapan sih tunjangan profesinya cair ya. Jadi sebelum pencairan itu masih banyak proses yang harus dilalui ya, mulai dari syaratnya ya minimal harus 24 jam ya, misalkan terus harus linear ya antara serdik ya, antara ijazah dengan mata pelajaran yang diajar. Terus mungkin yang P3K ya, ini kan yang agak rame juga sih kemarin, yaitu harus sama dengan jabatannya ya. Jadi jabatan yang berdasarkan SK itu juga harus sama ya, itu dengan jam pelajaran yang diajar dan lain sebagainya. Nanti kita juga akan membahas ya info-info terbaru di 2025 terkait dengan TPG itu ada apa, nanti kita akan bahas di video ini. Nah ini sedikit informasi ya, mungkin bagi teman-teman yang baru lulus nanti dapat nomor registrasi guru ya silahkan ya, mungkin teman-teman mau memiliki kartu sertifikasi guru ya, kartu sertifikasi guru nanti teman-teman bisa langsung cek saja ya di website saya ya di cetak.mastiukadea.com. Nanti di sini teman-teman bisa pilih ada ya dicetak kartu energi ya. Nah, mungkin nanti di sini bisa diinputkan datanya, terus nanti teman-teman bisa mencetak ya untuk kartu sertifikasi guru. Mungkin bagi teman-teman yang sering lupa gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas mengenai informasi penerbitan energi, terus ada info TPG ya atau info SKTP di 2025, dan nanti kita juga bahas bagaimana sih cara cek energinya ya. Untuk itu teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk informasi yang pertama ya. Ini informasi yang pertama kita bahas bagi teman-teman yang baru dapat sertifikat pendidik ya, atau serdik ya di tahun 2024. Ya memang
sesuai aturan ya bagi teman-teman yang dapat cerdik nanti harus menunggu energinya terbit dulu ya, nanti baru bisa sebagai dasar ya untuk syarat ya sebagai untuk pencairan tunjangan profesinya. Nah, nanti kita juga akan spill sedikit teman-teman ya. Ini aturannya kalau kita lihat belum ada yang terbaru teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman jika sudah dapat yang terbaru teman-teman bisa komen di kolom komentar. Ini ada aturan ya mengenai petunjuk teknis mengenai tunjangan guru. Ya, tunjangan guru ini untuk yang ASN ya teman-teman ya. Nah, selain ASN itu juga ada sendiri teman-teman ya mengenai aturan ya. Nah, ini mengenai aturan terkait dengan tunjangan profesi ini bagi yang non ASN. Jadi teman-teman juga harus sedikit memahami ya mengenai aturan-aturan mengenai tunjangan profesi guru baik yang ASN maupun yang non ASN. Terus selain itu ini juga yang terbaru ya. Jadi teman-teman ini terkait dengan linearitas ya. Nah, ini terkait dengan linearitas. Ini yang terbaru yang dipakai itu adalah yang nomor 449/P/2024. Ini mengenai kesesuaian bidang, mata pelajaran dan lain sebagainya, termasuk teman-teman itu serdiknya apa, itu linearnya apa ya. Teman-teman juga harus paham mengenai aturan-aturan itu. Oke ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu untuk yang serdik 2024 ya. Jadi apakah harus diinputkan di aplikasi Dapodik ya? Ini kemarin sempat ramai sih sebenarnya mengenai penginputan data sertifikasi atau riwayat sertifikasi. Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan ya. Kemarin ada informasi mengenai energi juga ya. Kemarin sudah disampaikan di laman resmi ya di Dapodik Official. Apakah nomor sertifikat pendidik itu harus diinputkan manual di Dapodik ya. Nah, kan apakah biar supaya energinya cepat ya. Kalau nanti di entry di Dapodik energi bisa cepat cair duluan ya, bisa muncul duluan. Ini sebenarnya sudah dijawab ya sama admin pusat, nggak perlu ya. Energi keluar itu kalau sudah diterbitkan ya, bukan karena sudah diinputkan di Dapodik ya. Sampai sini seharusnya sudah paham ya. Sampai sini harusnya sudah paham teman-teman ya. Terus ini juga ada pertanyaan ya, untuk sertifikat pendidik itu apa harus diinputkan manual? Jawabnya juga sama ya, tidak perlu ya, karena sama ini ya, ini sama ini ya. Nah, ini terus ini ya. Nah, ini kalau sudah lulus PPG tapi dia tidak kasih jam linear, apakah tetap akan cair selama dia ngajar 24 jam? Nah, ini tentunya juga harus memahami ya di sini bahwa yang lulus PPG itu nanti akan diterbitkan energi ketika datanya aktif mengajar ya di sekolah minimal 24 jam. Terus di info GTK-nya valid, baru keluar SKTP, baru pencairan tunjangan. Ya, jadi bukan langsung lulus PPG terus cair tunjangan, bukan seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan sertifikat pendidik itu masih ada proses yang harus dilalui. Ya, termasuk ada pemberkasannya juga teman-teman ya. Ini kita kasih contoh misalkan di Jawa Barat misalkan ya. Kita kasih contoh di Jawa Barat di TW3 ya tahun 2024 kemarin ini juga ada pemberkasannya teman-teman ya. Nah, di sini ada penyerahan dokumen ya. Jadi ada untuk syarat pencairan TPG itu ada salah satunya adalah print out info GTK ya yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Terus ada juga berkas-berkas lain yang perlu dipersiapkan. Jadi untuk proses tunjangan profesi guru ini panjang ya. Jadi tidak serta-merta nanti punya dapat sertifikat pendidik, terus energi sudah terbit, terus langsung tunjangannya cair, tidak ya. Tapi masih ada beberapa persyaratannya, termasuk harus mengajar linear ya, dan juga harus minimal 24 jam. Itu ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya ini informasi awal teman-teman ya. Jadi ini khususnya untuk operator ya. Jadi untuk operator Dapodik di sini harus lebih ekstra ya, karena di sini ada penarikan data pertama kali untuk validasi SKTP ini diusahakan ya sebelum Februari 2025. Ya, jadi teman-teman kalau biasanya itu Maret April ya sudah mulai tarik-tarik data, validasi data lah, ini untuk validasi SKTP ini ternyata akan diusahakan Februari ini sudah mulai penarikan data. Jadi teman-teman operator ya segera ya datanya dientrikan ya, mulai dari tugas tambahan, terus jam mengajarnya itu dan lain sebagainya. Terus SKTP bagi yang sudah valid ini akan terbit ya mulai pertengahan Februari 2025 ya, pertengahan Februari ini untuk SKTP. Ya, jadi SKTP untuk info GTK sudah valid. Nanti untuk SKTP itu ditarget untuk pertengahan Februari itu SKTP-nya sudah bisa terbit. Kalau biasanya di Maret April ini targetnya Februari sudah akan muncul SKTP. Jadi teman-teman operator juga hati-hati untuk segera melakukan proses datanya, ya. Terus berikutnya ini kemarin kita sudah memberikan informasi ya di mastiukadia.com. Nanti mungkin teman-teman bisa cek aja ya di sini ya.
apa namanya mengenai ini ya, mengenai informasi-informasi mengenai SKTP. Yang pertama, pastikan pembentukan rombel sudah sesuai regulasi. Usahakan tidak ada bongkar pasang rombel lagi, ini bahaya ya. Jadi operator dapodik harus lebih hati-hati. Terus validasi linearitas ini akan mengikuti pola semester lalu di akhir periode. Jadi untuk linearitas masih tetap sama ya. Jadi aturannya menggunakan ini ya, Kemendikbudristek di 449. Terus pastikan NIK valid di Dukcapil, ini syarat mutlak ya. Jadi NIK itu nanti pastikan di Verval PTK ataupun info GTK ini valid. Pastikan Anda sudah memiliki NPWP, ini juga wajib ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum punya NPWP segera dilakukan proses NPWP. Nah, dalam seminggu akan ada keputusan mengenai nomor rekening yang akan digunakan untuk penyaluran tunjangan ya. Memang untuk informasinya untuk tunjangan profesi nanti tidak ditransfer melalui Pemda teman-teman ya, tapi langsung dari pusat ke rekening penerima. Ini nanti kita akan informasikan. Terus poin 6, nah ini dalam seminggu ini juga akan ada keputusan mengenai kewenangan mengajar khusus P3K yang memiliki jabatan tidak linear dengan Serdik atau S1. Ini banyak sekali teman-teman ya. Kalau kita lihat kemarin sudah di warning juga ya. Mungkin ada juga yang tidak valid, yaitu adalah P3K itu yang jabatannya itu tidak linear dengan sertifikat pendidiknya atau Serdik atau S1-nya itu ya. Terus yang berikutnya, di sini informasi yang berikutnya adalah ketika teman-teman cek di laman info GTK, ini khusus bagi teman-teman yang lulusan ya, lulusan PPG 2024 ya. Ini kalau teman-teman cek di info GTK, nah nanti akan ada informasi seperti ini ya. Jadi nomor registrasi guru atau NRG bagi lulusan PPG hingga tahun 2024 sudah dilakukan penerbitan. Nah, saat ini dalam tahap pengecekan validitas data dan penguatan sistem database. Nah, informasi NRG ini akan ditampilkan pada info GTK pada akhir Januari 2025 ya. Ingat ya, akhir Januari 2025 ya. Nanti bisa mungkin bisa di akhir Februari, di akhir Januari, mungkin bisa sampai di awal Februari ya, seperti yang informasi sudah kita sampaikan tadi. Paham ya? Jadi bagi teman-teman yang baru lulus PPG ya di tahun 2024, nanti nomor registrasi guru atau NRG ini saat ini sudah diterbitkan dan nanti bisa dicek di laman info GTK ya, nanti di akhir Januari atau mungkin di awal Februari. Nanti kita akan cek bagaimana cara melihat nomor registrasi gurunya gitu ya. Oke, terus berikutnya nanti kalau teman-teman cek di info GTK, nanti untuk saat ini ya, ini kelulusan sertifikasinya ini belum muncul, sehingga nanti belum ada validasi apakah ini valid atau tidak, ini belum ada. Jadi status kelulusan ini yang menentukan nanti ada status valid atau tidaknya di info GTK. Nah, nanti kalau teman-teman nanti seperti ini ya, jadi ada hasil validasi ya. Nah, di sini ada status validasi TPG. Ini kalau selama data sertifikasinya ini belum muncul ya, nantinya belum muncul. Nah, nanti kalau ini muncul, biasanya kalau energi sudah ada ya, energi sudah muncul ya, data sudah diterbitkan, nanti data sudah ditarik sistem, lulusan sertifikasi ini sudah muncul ya, nanti baru akan ada status validasi TPG-nya. Nah, contohnya apa? Seperti ini. Jadi kelulusan sertifikasi, nanti sini ada nomor registrasi guru, nama bidang, kode bidang, tahun sertifikasi dan lain sebagainya. Nanti baru di sini nanti akan ada namanya validasi TPG atau tunjangan profesi guru ya. Apakah nanti statusnya invalid ya, statusnya sudah terbit SKTP ataupun yang lain sebagainya. Itu nanti ketika data kelulusan sertifikasinya sudah muncul. Itu teman-teman ya. Terus untuk aturan tunjangan TPG ini seperti yang sudah tak jelaskan tadi ya. Ini untuk yang ASN ya, nanti di poin bab 2 tentang tunjangan profesi. Ini memang salah satu syaratnya ya. Jadi untuk pemenuhan tunjangan sertifikasi itu harus memiliki sertifikat pendidik. Itu wajib ya teman-teman ya. Terus selain itu, ini juga harus memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian. Terus melaksanakan tugas ya di sini ya dibutuhkan dengan SK mengajar. Terus harus memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Terus harus memiliki predikat kerja ya minimal baik. Nah, ini beban kerjanya kan minimal 24 jam. Itu ya. Paham ya? Nanti mungkin teman-teman untuk aturannya ya, teman-teman bisa cek aja di sini ya. Nah, ini untuk yang non ASN teman-teman ya. Jadi untuk yang non ASN itu untuk tunjangan guru ASN. Ini yang untuk yang ASN ya, berdasarkan Permendikbud nomor 45 tahun 2023 tentang juknis TPG. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Terus untuk yang non ya, jadi untuk yang non untuk yang non ASN ya.
Nanti teman-teman juga bisa cek di dalam ini ya, Persekjen nomor 8 tahun 2022 ya. Di sini nanti juga ada terkait dengan berapa sih besarannya, terus prosesnya seperti apa. Nanti di sini juga dijelaskan mengenai hal tersebut, gitu ya. Terus yang berikutnya teman-teman, yang terakhir jangan lupa ya, pastikan datanya sudah benar. Ya, jadi data di Dapodik karena sumber data itu kan berasal dari aplikasi Dapodik. Jadi dipastikan pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu itu di sini itu sudah di mapping ya pembelajarannya, jamnya berapa, terus ngajar di kelas berapa dan lain sebagainya. Terus bagi yang punya tugas tambahan itu juga segera diisi ya. Di tugas tambahan di sini juga segera diisi ya, misalkan sebagai wakil kepala sekolah, terus misalkan sebagai koordinator P5 ya, sebagai wali kelas dan lain sebagainya, itu pastikan sudah diisi, gitu ya. Terus bagaimana cara melihatnya apakah data ini sudah diisi atau belum oleh operator Dapodik di sekolah? Ini yang sering-sering terjadi ya. Jadi mungkin sering terjadi. Nah, ini operatornya mungkin sulit ya, Jadi bagaimana sih mengeceknya apakah Dapodiknya itu sudah diisi atau belum sih sama operator di sekolah? Nah, teman-teman bisa cek ya. Nah, kemarin sudah kita berikan informasi ini ya. Nah, ini bagaimana sih cara melihat data Dapodik ya? Jadi cara melihat data Dapodik ini sudah diinput atau belum oleh operator Dapodik secara online ya. Jadi melalui laman apa? Melalui laman PTK Datadik. Ya, jadi teman-teman nanti apakah operatornya itu sudah mengentrikan jamnya, sudah mengentrikan tugas tambahannya, nanti teman-teman bisa cek melalui ini. Nanti saya sematkan ya di deskripsi video ini ya. Nanti teman-teman bisa login melalui PTK Datadik ya. Nanti di sini teman-teman bisa melihat seluruh informasi data ya, yang datanya ini berasal dari aplikasi Dapodik. Itu teman-teman ya, mungkin informasi mengenai SKTP. Terus untuk cara melihat energi, ya ini sebenarnya sudah kemarin sudah kita bahas ya. Yang pertama bisa melalui akun ketua komunitas MPKB-nya. Jadi nanti ketua komunitasnya nanti di sini ya, nanti bisa cek di komunitas ya, dari di profil komunitas, cek di anggota komunitas ya. Nanti di sini ada menu download, ini bisa di-download saja. Nanti di sini ada energinya, nanti bisa dicek namanya ya, sudah ada atau belum. Nanti di sini energinya sudah terbit atau belum. Jadi bisa melalui akun ketua komunitasnya atau ketua MGMP-nya. Ya, pastikan sudah terdaftar di SIM PKB. Terus yang cara kedua bisa dicek melalui admin Dinas Pendidikan. Cuma ini tidak perlu dilakukan teman-teman ya, nanti pusing nanti ya adminnya Dinas Pendidikan ya. Karena kalau melayani seluruh PTK kan banyak ya. Jadi tetap sebenarnya bisa dicek nanti di admin dinas ya. Nanti bisa dicekkan di sini ya, nomor peserta, nama bidang ya, terus lulusan, nomor sertifikatnya atau sudah terbit atau belum. Nanti kalau sudah ini bisa dicetak. Nah, kalau sudah dicetak ini ada informasi mengenai tanda bukti penerbitan energi. Ini lihat energi melalui Dinas Pendidikan. Terus yang ketiga, ini bisa melalui info GTK. Ini yang disarankan ya, teman-teman mantau saja di info GTK seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Jadi nanti setelah login, nanti di sini ada namanya kelulusan sertifikasi. Jadi teman-teman pantau saja di info GTK untuk pengecekan energi secara mandiri. Itu teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk pastikan semua datanya sudah benar, sudah valid, sehingga nanti teman-teman tinggal mengikuti ya untuk proses pencairan di tunjangan profesi guru atau TPG. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.